Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya dan tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Karena kita percaya Tuhan menyertai dan Dia tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Ya, selamat malam. Berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan di Mesbah Doa. Kita adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Dan mereka yang diam dalam hadirat Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, selamat malam buat yang ada di Indonesia, di seluruh bangsa-bangsa juga, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Saya tahu saudara juga setia berdoa. Ya, yang di sana mungkin selamat pagi, ya, tapi kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Tidak pernah berhenti anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang baik dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami. Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau bawa pujian, penyembahan dan korban syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa pujian, sembah syukur bagimu. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Terima kasih, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah Tuhan, amin, setiamu, amin Yesus, selamanya, selamanya Kau ku katakan takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir, mengalir di sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak pernah berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari dari awal katakan pujian ini. Yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Katakan tak berubah Tuhan, tak berhabis kasih-Mu. Engkau Tuhan yang selalu mengalirkan kasih-Mu di dalam hidup kami, amin. Tidak pernah habis Tuhan, tidak pernah berubah setia-Mu pada kami Tuhan, selamanya. Ya Kau ku takkan habis Tuhan. Kasih Tuhan bagi hidup kami tidak pernah habis dan berkesudahan, mengalir di sepanjang hidup kami, amin. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya
kasih Bapa. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habis rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih mencintai kami tanpa syarat Tuhan. Kami tahu kesetiaan-Mu tidak akan pernah berakhir. Kami mau menyanyikan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Amin Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Yes. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir Tuhan. Amin. Di sepanjang hidup kami Tuhan, tak akan berubah Tuhan setia-Mu bagi kami. Amin. Selamanya lebih lagi katakan takkan habis. Oh, kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Lebih lagi saudara dengan iman nyanyikan kesetiaan Tuhan. Oh, kasih-Mu padaku mengalir Tuhan. Oh, di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Selamanya Kau ku sembah. Oh, selama-lamanya yang kami sembah Engkau, sebab kasih setia-Mu besar. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu nyata bagi kami Bapa. Kasih yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian ini saudara. Kasih-Mu lebih dari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Yes Lord Jesus, memancarkan sinar cinta-Mu Tuhan, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih.
atas cinta-Mu Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan, kasih-Mu seperti mentari, kasih-Mu lebih daripada mentari Tuhan. Yes, amin. Yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan. Amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu Tuhan dalam hidup kami. Cinta-Mu terima kasih atas cinta-Mu Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, tidak pernah berhenti menyertai kami. Bahkan Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami, kasih-Mu selalu ada menyertai kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang hari-hari ini menggendong kami dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lebih lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Lebih lagi kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari Tuhan yang tidak pernah berhenti menerangi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan, yang selalu Tuhan membawa kami tenggelam dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang membuat kami kuat, kasih-Mu yang membuat kami tetap teguh berdiri menghadapi hidup ini, kasih-Mu yang membuat kami tetap tegak di tengah pergumulan badai pencobaan yang datang. Kasih-Mu lah Tuhan yang memberikan kami kekuatan berdiri di tengah badai hidup. Kasih-Mu yang meneguhkan kami Bapa. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun Tuhan. Amin, amin. Ku kan bertahan karena Yesus. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan.
sampai kapanpun tak tergoyahkan. Yes, tak tergoyahkan karena Yesus. Lebih lagi katakan, ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan Tuhan, kami akan bertahan karena Yesus yang menjadi penolong penopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapan. Tak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin. Karena Yesus yang menopang, kami percaya Tuhan menopang hidupku. Lebih lagi angkat imanmu, katakan, ku kan berdiri di tengah. Saudara, angkat imanmu, perkatakan pada Tuhan, kami akan berdiri dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan mundur iman kami Tuhan. Kami bertahan di dalam Engkau karena Yesus selaku kan bertahan. Sampai kapanpun tidak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin, amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan. Kami akan terus bertahan di dalam Engkau. Walaupun hari-hari ini mungkin jawaban doa kami belum kami lihat, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum disembuhkan, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum melihat mujizat dalam keuangan, di dalam kehidupan rumah tangga, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan, kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan tidak tergoyahkan Bapa. Kami tidak akan tergoyahkan, iman kami percaya bahwa Engkau yang sanggup membawa kami keluar sebagai pemenang-pemenang sampai pada garis akhir yang Tuhan tetapkan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Lebih lagi angkat hati dan iman-Mu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Kami akan bertahan Tuhan. Yes, amin. Karena Yesus yang menopang hidup kami, ku kan bertahan dalam tekanan. Yes, dengan kekuatan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan iman kami. Yes, Jesus. Karena Yes, lebih lagi, sekali lagi dengan iman perkatakan saudara, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus. Amin. Ku kan bertahan di
tengah tekanan hidup yang berat sekalipun, kami mau bertahan karena kami tahu Engkau yang berikan kami kekuatan, Tuhan. Amin, Jesus. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan hingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Karena itu Tuhan, kami mau terus bertekun di dalam firman-Mu. Urapi setiap kami hari-hari ini dengan pengurapan yang baru untuk menang di dalam peperangan iman kami hari-hari ini. Di dalam kami melawan segala tekanan hidup, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, kami mau keluar sebagai pemenang. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Kami buka hati kami bagi kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, selamat malam saudara, berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Pada malam hari ini saya percaya kita semua keadaannya baik, sehat, luar biasa. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Hosea. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, ya, agar iman kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan semakin terus kuat di dalam Tuhan. Karena kesaksian akan mengalahkan setiap serangan iblis. Terima kasih juga buat setiap kesaksian yang sudah masuk. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Selamat malam, Shalom Ibu Debbie. Saya ingin bersaksi, Bu, akan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Pada bulan Maret yang lalu saya mengalami sakit kepala, demam, dan nafas terasa pendek. Saya mengira saya kena virus COVID. Saya mengalami kecemasan dan juga susah tidur. Amandel saya terasa meradang, dahak terasa terus ada di tenggorokan. Tiap kali mau makan langsung mual, berat badan saya turun beberapa kilo. Kemudian saya teleponan dengan ponakan saya, lalu dia mengajak saya berdoa bersama. Dan pada saat kami berdoa bersama, saya seperti melihat Tuhan Yesus berdiri di hadapan saya dan menumpangkan tangan kepada saya. Bahkan Tuhan meminta saya untuk bertobat dan mengangkat akar pahit di dalam hati saya, menghilangkan amarah dan rasa benci saya kepada mantan suami saya. Saat itu saya menangis, Bu, dan memohon ampun atas segala dosa-dosa saya. Ponakan saya mengirimi saya video-video mesbah doa dari Ibu Debbie. Dan dari situ saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Saat itu saya memutuskan untuk tidak minum obat dari dokter lagi, meski saya masih susah tidur dan susah makan. Saya hanya memohon terus kesembuhan daripada Tuhan. Dan saat berdoa bersama dengan ponakan saya lagi, dia bilang kalau sebentar merasa mual, muntahkan saja. Baru dia selesai ngomong, saya langsung merasa mual dan saya muntahkan. Dan sejak saat itu, Bu, saya sedikit demi sedikit bisa tidur dan bisa makan. Bahkan rumah tangga saya juga dipulihkan. Meski keluarga saya kurang setuju, namun saya mau mengikuti kehendak Tuhan Yesus, Bu. Meski sampai sekarang amandel saya juga masih terasa sakit, bahkan dari dokter sudah mau mengambil tindakan operasi. Tapi saya masih mau berharap dan bersandar pada Tuhan Yesus, dan saya yakin Tuhan Yesus sanggup memulihkan dan menyembuhkan saya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang sulit sekalipun. Seperti yang selalu Ibu Debbie katakan dalam khotbah-khotbah Ibu, saya selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, Bu, walaupun sering telat.
Saya terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Tuhan Yesus itu baik, Bu. Semoga kesaksian saya bisa menguatkan semua saudara-saudara yang mendengarkan mesbah doa. Berkat kasih karunia Tuhan Yesus kiranya tercurah buat Ibu Debbie sekeluarga dan tim pelayanan mesbah doa dan juga mesbah syukur. Terima kasih Ibu, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Wow, dahsyat saudara ya. Kita melihat hari ini satu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu. Ia mengalami kecemasan, ia bahkan awalnya mengalami sakit kepala, sering sakit kepala, demam, nafasnya terasa pendek. Lalu dia mengira bahwa dia kena virus, tapi ternyata puji Tuhan ada ponakannya yang menelpon dan mendoakan dia. Lalu disitulah Tuhan menyatakan bahwa ibu ini harus melepaskan pengampunan kepada mantan suaminya. Lalu dia melepaskan pengampunan dan membuang segala akar kepahitan di hati. Bahkan saudara, dia mengalami kelepasan ketika didoakan oleh ponakannya, dia muntah. Dan sejak saat itu dia bisa tidur, bisa makan tanpa minum obat dokter lagi. Kita melihat di sini bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa, bahkan apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dari kesaksian ini saya melihat, saudara lihat ya betapa kuasa dari dosa itu bisa menggerogoti hidup manusia ya. Ibu ini merasa sesak napas, sering sakit kepala, mual, bahkan susah tidur, susah makan, diakibatkan karena kepahitan dan tidak bisa melepaskan pengampunan. Namun satu hal juga yang luar biasa saya melihat di sini, ponakannya berdoa buat ibu ini, bahkan ponakannya mengirimkan khotbah-khotbah saya dan mesbah doa saya. Inilah yang saya maksud, kita semua terpanggil menjadi prajurit hari-hari ini. Kita semua terpanggil menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan bukan hanya orang yang berdiri di mimbar gereja ya. Seperti ponakannya ibu ini, dia mendoakan ibu ini, bahkan dia memberikan khotbah-khotbah saya, mesbah doa saya dikirimin, sampai akhirnya ibu ini akhirnya setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Imannya semakin bertambah, imannya dibangkitkan, bahkan dia melepaskan pengampunan dan kepahitan. Saudara, tunggu apa lagi? Jangan biarkan dosa terus menggerogoti hidup kita. Buang segala kepahitan, buang segala kekhawatiran, kecemasan, bahkan hal-hal yang dapat membuat hidup kita ini tertekan, bahkan jauh dari Tuhan. Saya berdoa supaya ibu semakin hari semakin diberkati Tuhan, disertai Tuhan, bahkan ibu terus dipulihkan dengan rumah tangga ya. Dan ada kuasa ketika kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan itu turut bekerja untuk mengadakan pemulihan. Terima kasih buat kesaksiannya, sangat luar biasa sekali. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kemarin sudah sampai di Hosea pasal yang ke-7. Ayat yang ke-11, katakan Tuhan berkata di sana, 10, kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak mau berbalik pada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia. Kendati semuanya ini. 11, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Mereka beralih daripada Tuhan, mereka mengalihkan pandangannya kepada Mesir, mencari pertolongan dari Mesir karena mereka menganggap Mesir itu kuat dan memiliki banyak persenjataan bahkan peralatan perang. Tapi Tuhan akhirnya saudara menyatakan bahwa mereka itu salah dengan memalingkan mukanya kepada Mesir, melupakan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Seringkali manusia akan tergoda melihat pertolongan yang dipikir lebih baik daripada Tuhan. Jangan pernah menaruh harapan, jangan pernah berharap kepada pertolongan yang lain daripada selain Tuhan, saudara. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkan, Tuhanlah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di hidup kita ya. Ayat yang ke-12 dikatakan, apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka, aku akan menurunkan mereka seperti burung di udara, aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka.
13, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripada aku, binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. 14, seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Terus pemberontakan terjadi dari bangsa Israel kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain, saudara, selain kita berdamai dengan Tuhan. Mari datang pada Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan sungguh-sungguh agar Dia Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Jangan berontak. Tidak ada gunanya kita berontak dari Tuhan. Tidak ada gunanya kita ini berontak ya dari kebenaran. Karena apa, saudara? Yang terbaik bagi manusia itulah melakukan kebenaran. Ya, lalu di sini dikatakan, saudara, ya, ayat 15, sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Kita melihat, saudara, Tuhan berkata, sekalipun Tuhan itu yang melatih lengan mereka, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang memberkati mereka, tapi firman ini berkata, ya, tetapi mereka merancang kejahatan terhadap Tuhan. Ini sangat mengerikan ketika ada orang yang merancang kejahatan kepada Tuhan. Mereka bukanlah mengasihi Tuhan, tetapi justru sebaliknya merancangkan yang jahat bagi Tuhan. Saudara, Tuhan tidak akan berkenan terhadap yang seperti ini. Ya, ayat 16 dikatakan mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Ya, Tuhan berkata, pada akhirnya orang yang merasa kuat bahkan meninggalkan kebenaran dan melakukan dosa, mereka akan diolok-olok. Di depan bangsa Mesir mereka dipermalukan. Saudara, biarlah kita ini mau terus mencari Tuhan. Kita mau terus percaya bahwa Tuhan itu Tuhan satu-satunya, Allah yang menjadi penolong bagi kita. Jangan cari kepada yang lain, apalagi berharap kepada yang lain. Ya, ayat yang ke pasal Hosea 8 sekarang, ayat yang pertama, di sana juru perikopnya, keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Ayat yang pertama, tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Ya, Tuhan berkata, tiuplah sangkakala. Ini berbicara tentang peringatan tegas dan keras, keruntuhan Israel akibat kedurhakaan mereka. Saudara, dosa kedurhakaan itu hanya akan membawa manusia itu semakin jauh dari Tuhan. Kedurhakaan hanya membawa kejatuhan dan keruntuhan. Serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan, kata Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku. Apa yang membuat kehidupan manusia terkutuk dan jauh dari Tuhan? Ketika mereka tidak taat, ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka mengabaikan pengajaran Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, ya, mereka itu akan aku permalukan justru di depan Mesir. Mereka melanggar perjanjianku, melangkahi bahkan mendurhaka terhadap pengajaranku. Saudara, pengajaran firman Tuhan itu adalah harta yang tidak ternilai. Pengajaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang dapat membawa hidup kita ini masuk kepada kekekalan dan rencana Tuhan. Jangan sepelekan pengajaran firman Tuhan itu. Ya, mari kita pegang teguh segala firman yang sudah saudara dengar. Itu pengajaran yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ayat 2 dikatakan, kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Ya, 3, Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Ya, ayat 4, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi tidak dengan setahuku, kata Tuhan. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, Israel bertindak dengan semau-maunya sendiri. Tuhan murka. Saudara, mari kita letakkan harapan kitanya kepada Tuhan. Jangan pernah berjalan dengan kekuatan sendiri, karena Dia Tuhan yang mau menuntun hidup kita. Dia Tuhan yang mau melakukan segala perkara atas hidup kita. Biarlah kita mau terus berpegang kepada perjanjian kepada Tuhan. Kita mau terus bertanya
Dalam segala hal libatkan Tuhan. Kenapa Tuhan marah dengan bangsa ini? Mereka mengangkat raja tanpa bertanya pada Tuhan. Mereka mengangkat pemuka tapi tidak setahuku, kata Tuhan. Dalam hidup ini yang Tuhan mau adalah kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Sertakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Adalah sebuah pemberontakan ketika orang tidak melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan, bisnis, rumah tangga, karir, semua yang kita lakukan mari libatkan Tuhan, saudara. Ya, biar Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Kenapa saudara kita harus melibatkan Tuhan? Karena kita ini hanya manusia yang tidak pernah tahu bahkan apa yang akan terjadi besok. Mari kita mau terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terus selalu andalkan Dia supaya kita melihat berkat-berkat-Nya. Mari satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih. Jadikan kami para pendengar Mesbah Doa orang-orang yang setia berharap kepada Tuhan dan terus Tuhan mengandalkan Engkau. Jadikan kami menjadi orang-orang yang terus percaya dan mengarahkan hati langkah iman kami kepada Tuhan. Dalam segala hal kami mau mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Rumah tangga, suami-suami, istri, anak-anak, kami semua menjadi orang takut akan Tuhan dan mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menjadi sesuatu yang utama dalam rumah tangga kami. Bukan yang lain, tetapi kami menaruh Tuhan pada prioritas yang pertama. Suami tunduk kepada Tuhan, istri tunduk, anak-anak tunduk kepada Tuhan, sehingga masa depan kami diberkati Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami yang sudah di usia senja. Tuhan memberkati damai sejahtera, sukacita, kesehatan atas hidup mereka. Bahkan setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, jamah dan lawat Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa terjadi kesembuhan. Engkau memberikan kesembuhan secara jiwa agar kami terus boleh mengucap syukur dalam setiap keadaan. Engkau juga terus memberkati Tuhan setiap mereka yang sedang terinfeksi COVID. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati mereka dalam tekanan berat, hutang piutang, persoalan rumah tangga, bahkan yang terikat dengan narkoba, minuman keras, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami berdoa dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa. Kami juga terus berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, aman, damai, tetap terjaga di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk semua tim medis yang ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati semua benua, bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat dan jamah agar terjadi Bapa kebangunan rohani, pertobatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami semua membuka hati dan tangan kami, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pelihara kami, tidak bercacat celah sampai kedatangan-Mu. Mari buka hati dan tangan-Mu dan terimalah berkat, anugerah, rahmat, kasih setia dari Tuhan. Dilimpahkan atas hidupmu, rumah tangga, keluargamu, agar Engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya kasih dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.